Di video kali ini, kita akan merayakan NU yang kalah dalam perang narasi melawan Wahabi. Ya, teman-teman nggak salah dengar kok. NU yang selama ini itu dibanggakan sebagai benteng Islam moderat sudah kalah telak. Citranya ambruk, reputasinya goyah. Dan hari ini yang tersisa di dalam NU cuma loyalis. Itu pun makin menyusut, makin defensif, dan juga makin kebingungan dalam membela. Hari ini, NU sudah kalah dari Wahabi. Dan yang paling ironis, kekalahan itu bukan karena Wahabi makin kuat, tapi karena logika Ulil Absor Abdallah yang makin kacau. Beberapa waktu yang lalu dia sempat bikin kontroversi dengan bilang kalau sogokan itu halal. Dan sekarang dia bilang kalau aktivis lingkungan itu Wahabi. Ini bukan cuma ngawur, ini blunder. Blunder yang bukan cuma memalukan, tapi juga membahayakan. Karena dengan satu kalimat itu, Ulil berhasil mengubah musuh ideologis NU jadi korban yang mengundang simpati publik. Dan dalam dunia opini publik, jadi korban itu sudah setengah jalan menuju kemenangan. Jadi sekarang, saya cuma mau tanya, mana yang lebih ngeri? Wahabi yang memang fanatik, atau logika petinggi NU yang cacat? Selamat datang di konten LVW, selamat menikmati. Oh ya, konten ini tuh dibangun dengan argumen yang berkesinambungan dan dibentuk dari berbagai poin. Jadi usahakan tonton sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan lagi kalau bahasa itu adalah alat politik. Setiap kata itu punya maksud, setiap kalimat itu ada tujuannya, dan setiap wacana itu punya maknanya. Jadi, ketika kita melihat Ulil yang nyetempel para aktivis lingkungan dengan sebutan Wahabi, maka kita harus analisis kenapa dia ngomong gak jelas kayak gitu. Oke, gak perlu lagi bertele-tele, langsung aja masuk ke analisis 1. Jadi analisis pertama, Ulil itu ngomong kayak gini, jangan menjadi Wahabi lingkungan. Oke, kalau Wahabi lingkungan itu ada, berarti harusnya NU lingkungan itu juga ada. Muhammadiyah lingkungan itu juga harusnya ada toh, atau sekalian PKI lingkungan atau Pemuda Pancasila lingkungan. Wahabi lingkungan ada kok, kenapa aliran lain atau ormas lain nggak ada lingkungannya? Nah, yang kayak gini nih tuh harus kita telisik secara semiotik. Kalau dilihat-lihat ini, sebenarnya secara tekstual si Ulil itu berusaha buat mengganti kata fanatik menjadi Wahabi. Maksudnya, Ulil itu menjadikan Wahabi sebagai sinonim dari fanatik. Jadi padanan katanya. Nah, pertanyaannya, ada apa sih dengan Wahabi? Kok bisa Wahabi ini dikonotasikan dengan fanatisme? Jawabannya sederhana, karena memang gitu. Wahabi itu punya stereotip fanatik dan hobi mengkafir-kafirkan. Dan jangan salah, cap Wahabi yang kayak gitu itu bukan muncul dari ruang hampa. Itu ada akar sejarah dan akar teologinya. Gerakan yang sering disebut sebagai Wahabi atau Salafi ini memang sejak awal itu misi utamanya untuk memurnikan Islam atau purifikasi teologi. Mereka pengen balik ke versi Islam yang mereka anggap paling asli, paling murni, kayak di zaman Nabi. Akibatnya, semua tradisi lokal, budaya, atau amalan yang nggak ada di masa Nabi langsung dicap bid'ah. Nah, olah pikir kayak gini ini pasti dan otomatis langsung bentrok sama NU. Kenapa ya? Karena NU itu hidup di tengah budaya. Islam ala NU itu luwes, penuh akulturasi, dan nggak alergi tradisi. Dan bahkan di beberapa titik tertentu, dia mengiyakan sinkretisme. Disinilah Wahabi itu kelihatan beda banget. Kaku, literal, dan tanpa kompromi. Wahabi itu merasa punya kebenaran yang paling murni dan kalau udah kayak gitu ujungnya pasti mudah menghakimi. Kelompok lain dianggap menyimpang, bahkan sesat ya di beberapa titik. Dan dari sinilah muncul citra Wahabi sebagai kelompok yang sektarian dan eksklusif. Beda dikit salah, nggak sepaham, kafir. Jadi, kalau hari ini istilah Wahabi itu dipakai sebagai stempel atau penanda dari fanatisme itu bukan tanpa alasan. Ada riwayat panjang dan cara berpikir yang mendorong kita untuk mencap Wahabi sebagai fanatik. Nah, citra dan stereotip yang sudah begitu kuat melekat inilah yang menjadi modal politik.
Gambaran tentang Wahabi yang kaku, puritan, anti tradisi, dan gampang menyalahkan pihak lain adalah amunisi yang sangat-sangat efektif. Efektif buat apa? Buat menggalang massa dan dukungan lah. Oke, masuk ke analisis yang kedua, yaitu konteks penggunaan kata Wahabi dan tujuannya. Jadi kalau dilihat lagi, sebenarnya di konteks ini Ulil itu punya tujuan mengkriminalisasi para penolak tambang pakai sebutan Wahabi. Tujuannya tuh ya jelas banget, biar massa NU di akar rumput dan di bawah ini jadi solid dan mulai bareng-bareng ngasih stereotip Wahabi ke para aktivis lingkungan itu. Isu lingkungan yang harusnya kita bahas pakai data dan akal sehat sengaja digeser oleh Ulil ini jadi perang sentimen. Coba lihat gimana cara Ulil berdebat. Yang diangkat bukan soal data, tapi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membawa sentimen-sentimen kayak pertanyaan kayak gini. Jadi, nggak boleh ya kita sama sekali nambang. Taktik ini tuh sangat laku dan pertanyaannya kenapa kok bisa laku? Nah, disinilah kita harus jujur ngelihat kondisi di dalam tubuh NU. Kita perlu tahu masa NU itu mayoritas masih punya pola pikir yang feodal banget. Belum lagi dengan kebenciannya terhadap ideologi di luar tradisinya yang luar biasa dan bahkan dibudayakan. Bahasanya tuh kayak gini, NU itu intoleran terhadap mereka yang dianggap tidak toleran. Dan mereka juga berpikir satu-satunya yang toleran itu adalah mereka. Contohnya bisa lihat ya. Dulu ketika NU melawan HTI. Oke, HTI intoleran saya terima. Tapi itu adalah salah satu contoh ketika NU berhadapan dengan ideologi yang intoleran. Kondisi kayak gini nih yang akhirnya sama Ulil dikapitalisasi secara habis-habisan. Bukan hal baru juga kan kalau Wahabi itu udah dari dulu dijadikan musuh bersama oleh sebagian besar kelompok NU. Jadi menempelkan label Wahabi ke siapapun yang dianggap lawan itu adalah langkah yang paling masuk akal buat menggalang fanatisme massa. Karena ya gampang banget bakar emosinya. Parahnya lagi, ya mengutip dari video saya yang sebelumnya ya, kultur di NU sendiri itu terutama di pesantren itu cenderung membentuk hubungan patron klien yang menurut saya tidak sehat. Hubungan kiai dan santri itu bukan lagi sebagai guru murid, tapi udah berubah jadi hubungan batiniah ideologis. Bagi saya ini fatal banget. Karena akhirnya ideologi yang diamini secara batin ini menyebabkan fanatisme dan mudah bereaksi terhadap antitesis ideologinya. Contohnya sederhana, kemarin saya bikin konten mengkritik NU dan saya langsung dicap Wahabi. Padahal aku iki NU. Heran aku. Oke, balik lagi. Jadi intinya itu, Ulil itu pengen kelompok NU memandang para pegiat lingkungan penolak tambang sebagai Wahabi yang intoleran. Tendensinya itu ke arah sana. Terus kasarnya itu kayak gini. Kalau kau menolak tambang, berarti kau adalah Wahabi. Kalau kau mendukung tambang, berarti kau melawan Wahabi. Titik. Sederhana, tapi mungkin juga sangat efektif dan juga sangat efisien. Oh ya, sebelum masuk ke next capture, ini ada salah satu subscriber atau follower yang memberikan saya premis yang bagus ya. Sebuah ironi dalam Ulil. Ironinya Ulil lebih tepatnya. Nah, di sini ada sebuah ironi yang sebenarnya itu bisa sangat menampar Ulil. Kalau kita lihat dulu, gerakan Wahabi itu tukar guling sama Bani Saud di Arab. Wahabi itu ngasih massa yang loyal, Bani Saud ngasih kekuasaan dan menjadikan Wahabi mazhab resmi negara. Perjanjian antara Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, dan Muhammad bin Saud, pemimpin suku pada saat itu pada tahun 1744, menjadi dasar bagi terbentuknya negara Saudi modern dan penyebaran ajaran Wahabi hari ini. Nah, Ulil ini kedengarannya lagi ngelakuin hal yang sama. Dia itu seolah-olah lagi tukar guling juga. Ngasih loyalitas massa NU, tapi ditukar dengan konsumsi tambang dari pemerintah. Nah itu makanya Ulil pakai istilah Wahabi ini tuh untuk memastikan massa NU bergerak membela tambang. Tambang ini kalau kata dia itu buat rakyat. Di persoalan ini Ulil memberikan pembenaran lewat satu kata, yaitu oligarki. Kata Ulil, masalah utama tambang di kita ini adalah oligarki. Makanya solusinya tambang itu harus dikasih ke ormas-ormas yang membela rakyat.
Kedengarannya itu mulia banget ya, tapi tunggu dulu. Pertanyaannya, emang NU itu udah pasti membela rakyat? Nyatanya kan nggak juga. NU itu punya kecenderungan buat manipulasi massa lewat citra. Ya ini bukan tuduhan kosong, udah terbukti di banyak pemilu dan banyak data di lapangan. Nggak percaya? Silakan baca bukunya Edward Aspinall tentang politik uang. Silakan lihat berita-berita tentang bagaimana kiai itu dijadikan simpul massa. Silakan lihat berapa kiai yang kampanye untuk politik dan membawa massa dari santri-santrinya. Banyak toh. NU itu sama kayak ormas-ormas lain. Gayanya itu petentang-petenteng, tapi bedanya NU pakai nama agama. Jadi argumen ormas soleh untuk NU itu sangat-sangat bisa digoyang dan dipertanyakan. Terus muncul lagi pertanyaan yang lebih mendasar. Kenapa sih ormas itu harus dikasih tambang? Nah ini pertanyaan lawas ya. Kenapa nggak biar swasta profesional aja yang ngelola dengan aturan ketat? Kita kan semua tahu ormas di Indonesia itu problematik. Mau itu GRIP, mau itu Pemuda Pancasila, atau bahkan NU sekalipun. Semuanya itu punya catatan masalahnya sendiri-sendiri. Di sisi lain, tambang itu sektor yang juga super problematik. Tapi dia itu nggak pernah punya massa. Nah sekarang sektor problematik ini sudah berhasil dikawinkan sama kelompok yang juga sama problematiknya. Yang massanya juga banyak. Lah apa jadinya coba? Ya kalau mau tanya apa jadinya, ya ulil itu jadinya. Oke, kita masuk kepada bab inti pembahasan. Dan disinilah kita akan membuat inti dari semua masalah ini. Pertanyaannya, kenapa logika ulil itu bisa lebih bahaya daripada ideologi intoleran model Wahabi sekalipun? Jawabannya, soalnya logika yang dipakai ulil buat nyerang para penolak tambang itu malah jadi bumerang buat dirinya sendiri. Dan yang paling parah, justru ngasih panggung kemenangan buat Wahabi. Ini tuh bukan lagi soal tambang, tapi soal pertarungan ideologi. Oke, kita akan mulai dengan membedah cacat logikanya ulil. Pertama, dan ini yang menurut saya paling parah. Dalam debat dia itu mainnya itu ad hominem. Dikit-dikit Wahabi. Dia nyerang orangnya, bukan argumennya. Orang ngomongin data lingkungan, dia malah teriak Wahabi. Ini kan kalau menurut saya cara yang cukup kasar ya dalam berdebat dan buat ngeles dari debat. Atau buat menghindari menjawab sesuatu yang substansial. Masalahnya itu bukan cuma itu aja. Perspektifnya itu juga Jawa sentris. Dan omongan dia itu kayak nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti gimana kondisi di luar Jawa saat orang-orang tiap hari hidupnya diancam sama kerusakan tambang. Ini kelihatan sombong dan sama sekali nggak empatik. Puncaknya, dia gampang banget nge-labelin semua kritik berbasis fakta sebagai fear-mongering, alias jualan rasa takut. Kalau semua kekhawatiran, kalau semua prediksi, kalau semua teori tentang kerusakan itu dibilang sebagai fear-mongering, ya kapan kita bisa diskusi serius soal kelanjutan bangsa dan menghentikan kerusakan terhadap dunia? Nah, akibat dari logika yang gagal ini tuh menurut saya cukup serius. Yang kena getahnya itu bukan cuma ulil, tapi institusi NU secara keseluruhan. Kenapa? Soalnya ulil itu simbol. Dia itu bukan cuma ngomong buat dirinya sendiri. Dia itu ketua PBNU. Muka dia itu muka NU di mata publik. Sekaligus jadi simbol dari kebijakan pemerintah yang ngasih izin usaha pengelolaan tambang ke ormas. Lagian kita kan ya belum lupa sama kasus ketika dia ngomong sogokan Hasanah. Omongan dia yang seolah-olah ngebolehin nyogok itu sebenarnya udah membentuk citra di kepala banyak orang ya. Dan waktu kasus lama sogokan Hasanah itu kita sambungkan dengan kejadian yang hari ini, kita kan akhirnya bisa membangun persepsi bahwa kemungkinan dia disogok untuk membela tambang. Itu kan persepsinya. Nah, bagi orang di luar NU, ini jadi tontonan gratis yang bikin mereka mikir, oh kayak gini ya kelakuan NU kalau dikasih akses kekuasaan dan duit gede. Ternyata rakus juga ya. Pikirannya itu wang. Citra NU sebagai penjaga moral langsung ambiar. Di saat citra NU lagi hancur-hancuran kayak gini, tebak siapa yang malah paling berbahagia? Kemungkinan besar adalah Wahabi. Wahabi nggak perlu ngapa-ngapain hari ini, tinggal duduk manis sambil nonton.
Tiba-tiba aja mereka ditembak pakai tuduhan yang nggak nyambung. Hasilnya itu ya mereka jadi pihak yang kelihatan terzolimi, jadi korban fitnah. Dan dalam perang citra, jadi korban itu posisi yang enak banget. Simpati publik itu datang sendiri. Dan ini adalah kemenangan PR gratis buat Wahabi. Disinilah letak bahaya jangka panjangnya. Dan saya harus tegasin, ini bukan berarti saya bilang para kreator atau aktivis yang mengkritik Ulil itu Wahabi. Bukan. Poinnya adalah harus kita ketahui kalau pikiran masyarakat kita itu masih sangat-sangat biner. Pikiran masyarakat itu masih sangat sederhana dan sangat simpel. Masyarakat itu mikirnya kayak gini loh. Lek ora bener, ya berarti salah. Nek ora kiwo, ya berarti tengen. Dan dalam konteks ini, kalau nggak NU ya berarti Wahabi. Jadi ketika citra NU sebagai benteng Islam tradisionalis itu runtuh di kejadian ini, dan mungkin efek dominonya bisa runtuh karena ini ya, kepercayaan orang ke mereka itu terkikis. Nah, disitulah kekosongan muncul. Pola pikir biner masyarakat langsung bekerja. Mikirnya itu kayak gini, walah, kalau NU ini kelakuannya aja kayak gini, jangan-jangan Wahabi nggak seburuk yang dibilang oleh NU selama ini. Runtuhnya citra NU ini secara nggak langsung malah ngasih legitimasi dan membuka ruang ideologis baru buat ide-ide lain. Dan salah satunya dan paling dominan adalah Wahabi. Karena itu yang disebut langsung oleh Ulil ya. Gara-gara manuver Ulil yang gagal total ini, ideologi yang katanya mau dia lawan, yang bahasanya itu dijadikan kambing hitam, malah dapat panggung baru. Akhirnya kacau kan. Tapi biar adil kita juga harus ngomongin kenapa Wahabi itu sendiri dianggap berbahaya sama banyak orang, termasuk saya. Ini bukan berarti kita ngebela Ulil ya, tapi biar seimbang. Menurut para penolaknya, Wahabi itu bahaya karena beberapa hal. Pertama, ideologinya itu tertutup dan final. Nggak ada ruang buat pembaruan. Kedua, mereka itu cenderung nekan semua perbedaan pendapat. Yang ketiga, arah gerakan ideologi ini seringkali ke pembentukan negara Islam dan formal. Dan tentunya itu sangat berbeda dengan ide-ide Pancasila, ide-ide nasionalitas kita. Dan terakhir, kalau Wahabisme ini diterapkan di Indonesia dan di era yang kayak gini, itu bakal memunculkan diskriminasi dan yang jelas tyranny of majority. Sederhananya itu kayak gini loh. Ide-ide toleran yang sangat-sangat toleran model NU aja jika diserap oleh masyarakat Indonesia akhirnya bisa berubah jadi sangat intoleran dan kolot, apalagi Wahabi. Pernah dengar wilayah Paciran di Lamongan, tempat lahir dan berkembangnya ideologi Amrozi dan kawan-kawan. Nah, ini wilayah pedesaan yang sempat diinfiltrasi oleh paham-paham ekstremisme dan paham itu pernah tumbuh subur di sana. Ini tuh bukan karena NU atau Muhammadiyah absen di daerah itu, bukan. Radikalisme itu muncul bukan karena ketiadaan dari paham yang toleran, tapi muncul dari ketidakberdayaan masyarakat dalam menalar sebuah ideologi. Di Indonesia, semua paham, entah itu Islam moderat, Islam puritan, atau bahkan Islam liberal, itu bisa jadi paham yang ekstrim. Minimnya pendidikan adalah faktor dan hegemoni agama itu juga jadi penunjang. Jadi ya masih untung Muhammadiyah dan NU ini yang berjaya terlepas apapun stigmanya. Jika Wahabi berjaya, kita-kita yang nggak terlalu suka dengan dikit-dikit agama, dikit-dikit syariat akan sangat dipojokkan oleh mayoritas dan sistem Wahabi. Oh ya, kalau mau bantah, loh, Arab itu Wahabi maju kok. Ya, tahan dulu komentar kayak gitu. Wahabi Indonesia itu nggak akan bisa kayak Arab. Itu perlu dicatat. Arab bisa modern karena sumber daya alam dan sumber daya religi. Lah kita, beda cerita. SDM rendah masih banyak, sumber daya alam ya nggak sebanyak itu. Secara nalar religi ya nggak terlalu jos. Ini hipotesis saya ya. Kalaupun Wahabi ada di posisi NU sekarang, saya yakin mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Ini bukan berarti NU jadi bener ya, tapi Wahabi punya kecenderungan untuk lebih ekstrim dalam membela tambang. Bisa aja ya, ini versi ekstrimnya. Muncul jihad buat bela tambang. Dan ada kemungkinan kayak gitu juga.
Oke, jadi setelah kita membongkar semua ini, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama adalah stigma Wahabi diberikan untuk menggalang massa NU sekaligus memanfaatkan fanatisme masyarakat NU yang anti Wahabi. Simpulan kedua adalah kejadian ini mungkin sekali menjadi monumen keberangkatan dari bangkitnya ideologi baru yang punya kemungkinan menjadi ancaman bagi nasionalitas. Selain itu semua ya, statement saya jelas dan tegas. Saya menolak tambang di Raja Ampat. Titik. Dan yang kedua, saya menolak ide-ide Wahabi yang intoleran dicampur adukkan dalam ide soal konservasi lingkungan. Kenapa? Simple, itu dua hal yang berbeda. Jangan campur aduk ideologi sektarian sama perjuangan nyelamatin alam. Dan saya bukan Wahabi, saya adalah nasionalis. Oh ya, untuk konten bahaya Wahabi secara spesifik, ada kemungkinan ya akan saya kerjakan atau kemungkinan juga enggak. Lihat besok, lek udan nopo gak ya, urusan besok. Oke, teman-teman terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.